Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arsa Kusaman. Di sini video kali ini saya akan membahas tentang hak asuh anak. Yang pertama, apa itu hak asuh anak? Dalam agama Islam, hak atas anak ini disebut dengan istilah hadonah. Hadonah ini sendiri maknanya adalah merawat, mengasuh, dan memelihara anak. Terkait hukum yang berlaku atas pembagian hak asuh, hadonah dipahami sebagai upaya merawat, mengasuh, dan memelihara anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Pada rentang usia yang disebutkan tersebut, diketahui memang anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat mana hal baik dan buruk dalam hidupnya. Maka dari itu, anak butuh orang dewasa untuk mengasuhnya. Baik ayah ataupun ibu memiliki hak asuh atas anaknya, baik saat masih terikat dalam ikatan pernikahan ataupun sudah bercerai. Ini maknanya kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya. Pernyataan ini juga mengacu pada hak anak untuk tak dipisahkan oleh sebab apapun dari orang tuanya, yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak Internasional. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya hak asuh anak. Munculnya topik seputar hak asuh atas anak memang umumnya disebabkan karena terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak tersebut. Sebagai orang tua, tentunya keduanya ingin memperoleh hak asuh atas buah hati mereka. Jika hak asuh atas buah hatinya didapatkan, maka baik ayah ataupun ibu berhak untuk tinggal bersama dengan si anak dan mengasuhnya. Pihak yang akan mendapatkan hak asuh atas tanah pun tak mutlak si ibunya. Ada beberapa kemungkinan atau hal yang membuat ayah bisa mendapatkan hak asuh atas anaknya yang masih di bawah umur. Seorang ayah tak mendapatkan hak asuh atas anaknya pun tetap memiliki kewajiban penuh untuk menafkahi buah hatinya tersebut. Dalam beberapa kasus tersebut, ada juga kemungkinan yang mendapatkan hak asuh atas tanah adalah keluarga anak dalam garis lurus ke atas. Saudara kandung anak yang sudah berusia dewasa pun juga memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut. Namun pemberian hak asuh ini hanya jika kedua orang tua memang terbukti tak mampu mengasuh anaknya menurut pandangan majelis hakim. Macam-macam pembagian hak asuh tanah. Yang pertama ada hak asuh anak di bawah 5 tahun akibat perceraian. Yang kedua ada hak asuh anak perempuan akibat perceraian. Yang ketiga ada hak asuh anak menurut hukum akibat perceraian. Yang keempat ada hak asuh anak jika istri minta cerai. Yang kelima hak asuh anak jika istri terbukti selingkuh. Dan yang terakhir hak asuh anak jika suami terbukti selingkuh. Baik, yang pertama dari pembagian macam hak asuh tanah. Yang pertama ada hak asuh anak di bawah 5 tahun akibat perceraian. Anak yang berumur 5 tahun tentu masih tergolong pada anak di bawah umur. Nah, menurut kompilasi hukum Islam pada pasal 105, anak yang usianya masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Walau nantinya anak di bawah pengawasan ibu, namun biaya pemeliharaan anak nantinya tetap akan ditanggung oleh ayahnya. Kompilasi hukum Islam ini pun sejalan dengan puluhan Mahkamah Agung RI nomor 126. Pada tanggal 28 Agustus 2003. Putusan tersebut mengatakan jika terjadi perceraian dan anak masih di bawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak, yaitu ibunya. Namun melakukan proses perceraian muslim terlebih dahulu di pengadilan agama. Walau begitu, bukan tak mungkin jika seorang ayah bisa memperoleh hak asuh atas anaknya, walau si buah hati masih berumur 5 tahun. Anda mungkin bisa melihat salah satu contohnya dari perceraian antara pasangan selebritis terkenal pada tahun 2014 silam. Pada perceraian tersebut, hak asuh atas tanah mereka yang saat itu masih berusia di bawah 5 tahun diperoleh oleh ayahnya. Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di bawah umur, yaitu putusan Mahkamah Agung RI nomor 102 tahun 1973. Putusan ini diantaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Baik, pembagian hak asuh anak yang kedua ada hak asuh anak perempuan akibat perceraian. Jika tadi mengulas tentang hak asuh anak yang berusia 5 tahun, sekarang akan dibahas mengenai hak asuh atas tanah perempuan jika terjadi perceraian.
Sama dengan dasar hukum sebelumnya, jika anak perempuan tersebut masih berusia di bawah 12 tahun saat perceraian, ibunya berhak atas hak asuhnya. Ayahnya tetap bisa menyuplainya serta wajib menanggung biaya untuk memeliharanya. Jika anak perempuan ini nantinya sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibunya ataupun ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuh ini juga tertuang dalam kompilasi hukum Islam pasal 105. Jika sekiranya ayah tak mampu menanggung semua biaya pemeliharaan, ibu pun harus ikut serta. Baik, selanjutnya yang ketiga ada hak asuh anak menurut hukum akibat perceraian. Tak hanya dalam hukum Islam saja, namun hukum negara pun sudah dibuat mengenai hak asuh atas anak ini. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan pada pasal 54 ayat 2 bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Berkewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua itu berpisah. Hak asuh atas anak juga mungkin didapatkan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas atau saudara kandung yang telah dewasa. Apa dasar hukum atas pemberian hak asuh bukan kepada kedua orang tua ini? Keputusan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 1974 pada pasal 49. Pencabutan hak asuh disebabkan karena lalai menjalankan kewajiban dan berlaku yang buruk. Lanjut, yang keempat ada hak asuh anak jika istri minta cerai. Dalam kasus perceraian lainnya, ada gugatan cerai yang dilayangkan oleh pihak istri ataupun ibu. Nah, jika kasus penceraiannya seperti ini, Anda mungkin juga bertanya-tanya, siapakah yang layak untuk mendapatkan hak asuh atas anak dari pernikahan tersebut? Apakah si ibu masih layak mendapatkan hak asuh padahal ia sendiri yang mengajukan perceraian? Dalam kasus perceraian di mana pihak istri yang meminta cerai, maka hukum untuk hak asuh atas anak masih tetap sama dengan sebelumnya. Selama anak masih berusia di bawah 12 tahun, maka ibu berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya tersebut, walau ia merupakan pihak yang mengajukan gugatan cerai. Ayah dari anak pun wajib memberikan biaya pengasuhan hingga anak menikah atau dewasa. Namun hal berbeda akan terjadi jika istri minta cerai disebabkan kesibukannya yang kemudian membuatnya juga turut menelantarkan anaknya. Telah disinggung sebelumnya bahwa jika seorang ibu tak bisa menjamin pemeliharaan atas anaknya, maka hak asuh akan bisa dialihkan pada pihak ayah. Apalagi jika misalnya si ibu terlibat dalam perbuatan kriminal yang membahayakan si anak. Berbicara tentang hak asuh anak yang disebabkan oleh perceraian tentu saja terbilang sangat pelik. Sudah seyogyanya seorang anak memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun karena perceraian, kasih sayang dari salah satu pihak akan terbatas diperolehnya. Jikapun memang terjadi perceraian, usahakan untuk membagi hak asuh atas anak dengan damai, agar anak pun tak tersakiti. Selanjutnya ada hak asuh anak jika istri terbukti selingkuh. Dalam sebuah hubungan pernikahan, istri yang terbukti melakukan perselingkuhan dengan suami dalam pengadilan agama ataupun pengadilan negeri bagi non-muslim, maka harus dilakukan pembuktian pembenaran perselingkuhan tersebut. Jika ditemukan fakta di persidangan terbukti benar istri melakukan perselingkuhan, maka dirinya sudah gagal menjadi seorang ibu, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang berbunyi, istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Baik, yang terakhir untuk pembagian hak asuh anak adalah hak asuh anak jika suami terbukti berselingkuh. Jika diketahui secara benar bahwa seorang suami melakukan perselingkuhan, maka hakim dapat memutuskan sebagai berikut. Hak asuh anak jika anak di bawah 5 tahun ada di tangan istri, kecuali jika sudah dewasa. Anak bisa memilih salah satu, yaitu ayah atau ibunya. Mungkin cukup sekian dari video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.